Selamat pagi. Hari ini kita ngobrol-ngobrol sambil gue sarapan ya. Pagi ini gue sarapan ada roti abon sama jamu. Gue lagi butuh jamu. Gue kayak laporan ya. Jadi karena hari ini hari spesial, gue mau cerita apa ya? Mungkin gue mau cerita yang gak enak-enak kali ya. Orang itu kan kalau di sosmed cuma ceritain yang bagus-bagus. Enggak juga sih, ada juga yang banyak menceritakan pahitnya hidup. Tadi gue udah doa ya, gue makan ya. Jadi gue itu orangnya kayaknya suka terlambat. Maksudnya bukannya gue terlambat, datang terlambat gitu. Kayaknya kalau gue lihat hidup gue tidak seperti kebanyakan orang yang pada umumnya. Misalnya gini, setelah gue selesai SMA, gue nggak langsung kuliah. Gue kayaknya ada deh gap year berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun, 3 tahun kayaknya. Sampai akhirnya gue bisa sekolah, bisa kuliah gitu maksudnya ya. Sedangkan menurut gue orangnya nggak yang pintar banget, nggak yang bego banget, tengah-tengah ya. Nah jadi menurut gue kalau itu ya sedih lah ya. Teman-teman gue aja yang nggak pintar aja bisa sekolah, bisa kuliah langsung, gue aja nggak. Jadi waktu itu gue gap year, bantu usaha orang tua. Dan ya udah, gue juga nggak menyalahkan orang tua gitu ya, kayak gimana sih orang tua. Gue dulu juga nggak ada sih gue kayak ngomelin orang tua karena gue nggak sekolah, gue nggak kuliah lah gitu, nggak. Gue juga sekarang mikir kenapa dulu gue nggak ngomel gitu. Mungkin biasa aja sih, kayak memang kayak udah mungkin emang belum waktunya, emang ada cara yang lain kali gitu. Santai aja sih gue. Sampai waktu itu gue ambil sekolah bahasa untuk persiapan mau sekolah ke Europe. Malah udah bayar malah nggak dipakai. Gara-gara tiba-tiba gue dapet tawaran yaitu kuliah gitu kan. Gue kuliah nggak sampai itu doang. Gue kuliah 4 ambil masuk semester 5, gue malah pindah. Terus gue mulai lagi dari 0. Luar biasa ya. Jadi tahun 2020 lah. Ya gue baru lulus S1. Berarti tuh usia gue 24. Baru S1. Orang-orang kayaknya mungkin 22, 21. Udah S1 ya. Nah terus ya gue lanjut lah ambil S2. Nah terus kebanyakan teman-teman gue di S2 tuh pada ngambil S3. Gue sempet ditawarin. Tapi kayaknya gue memilih untuk ya gue pelajarin dulu nih sendiri gitu ya, maksudnya. Oke, tadi sorry ke pause. Maksudnya gue tuh belum ngecas. Gue belum ngecas. Nah, jadi gue itu juga nggak
Ya maksudnya untuk saat ini menurut gue kebutuhan gue bukan S3. Gue mau dalemin lagi ilmu yang gue dapetin, karena kalau lagi sekolah kan cepet banget ya ilmu dapet. Jadi gue kayak pengen santai, nikmatin dulu, pelajarin dulu, dan gue juga coba lakukan gitu. Terus kebanyakan teman-teman gue itu kayaknya mungkin usia 24, 25, 26 udah nikah. Di umur gue sekarang gue belum. Bahkan gue itu oke, jadi dulu tuh pacar pertama gue ya cinta-cinta monyet lah ya. Cinta-cinta monyet, berarti kita adalah monyet tuh. Itu gue SMP. Jadi ini tuh pacar kedua ya, usia 19 tahun baru pacarannya. Jadi gue pacaran tuh 19 tahun. Orang yang bilang muda banget, tapi maksudnya untuk seumuran gue kayak 19 tahun mungkin kayak udah yang kayak serius banget gitu ya. Karena umur 21 atau enggak kayak 22, 23 tuh udah pada nikah. Nah, terus apa? Gue umur 28 tahun, gue masih tinggal sama orang tua. Apalagi kebanyakan orang mungkin kayak udah yang ngekos atau enggak kayak cari rumah sendiri gitu ya, usaha sendiri gitu. Terus gimana? Apakah berarti hidup gue gagal? Menurut gue sebenarnya kita nggak bisa menilai atau menimbang hidup kita, membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Karena setiap orang punya visi hidup yang beda-beda. Setiap orang, Tuhan punya rencana hidup beda-beda. Nah, makanya cara gue menerima dengan banyaknya keterlambatan dalam hidup gue apa? Sesimpel kalau gue menerima, gue mendapatkan visi dari Tuhan. Dan gue mau jalanin visi itu. Gue tahu Tuhan punya rencana, dan gue mau jalanin rencananya Tuhan, bukan rencananya gue. Nah, orang tuh sekarang banyak berfokus kepada kurangnya ini gitu ya. Aku salah di sini, aku gagal di sini. Dan akhirnya ya udah jadi hilang semangat hidup gitu ya, udah jadi putus asa banget. Kalau gue melihatnya jangan berfokus kepada yang kurang. Fokusnya kepada apa yang kamu milikin. Sederhana ya. Fokusnya kepada berkat Tuhan yang Tuhan udah kasih. Kalau kita bilang kita kurang ini, ya udah kita makin putus asa lah gitu ya. Apalagi kalau kita mencoba membandingkan hidup kita sama hidup orang lain. Kita aja mulainya beda-beda kok. Ya ada yang dari titik 0, ada juga yang dari titik minus. Ada yang gak dari mulai titik 0 gitu kan. Gak bisa kita bandingin orang lain dengan diri kita. Karena titik startnya beda, prosesnya beda, ya kan, latar belakang kita juga beda. Ya udah gitu. Jadi menurut aku sih hidup itu bukan tentang persaingan ya. Bahkan kita bisa bekerja sama dengan banyaknya orang yang berbeda-beda. Nah, ada satu hal yang aku ingat. Katanya kita berfokus kepada apa yang kita milikin, apa yang kita bisa lakukan. Disitulah justru hidup kita lebih maju. Jadi lucu, pagi ini nyokap gue ngomong sama gue, Mami tuh seumuran kamu ya, udah pegang 2 baby, satu kanan satu kiri, lalu nanti babynya pegang kaki Mami apa segala macam gitu. Lalu apakah dengan perkataan nyokap gue jadi kayak, apakah aku seharusnya mungkin aku udah punya baby gitu kan? Nggak aku bales sih mamiku, tapi aku langsung dalam hati aja. Aku juga punya kok. Aku punya, ya mama tidak miliki. Nggak usah buka kartu di sini gitu ya. Tapi maksudnya nggak bisa. Kita nggak bisa lagi membandingkan hidup kita sama hidup orang lain.
Karena kemampuan kita, kecakapan kita, apalagi ya visi kita beda-beda gitu. Jadi nggak bisa bandingin. Meskipun dalam satu keluarga juga ya gitu. Kayak nyokap gue bilangnya, dia umur segue udah punya 2 anak. Mi, aku seumur mami, aku udah mau menerbitkan buku kedua aku. Tapi kan nggak fair ya, karena memang nyokap gue bukan tertarik kayak di ilmu-ilmu yang gue dalamin, juga bukan kesenangan untuk menulis, untuk belajar secara khusus di ilmu gue, nggak bisa. Nah, jadi bagaimana ketika kita punya kehidupan yang berbeda sama orang lain? Karena ini hidup lo ya, dan ya lo yang menjalani, lo yang menikmati, dan lo tahu bahwa memang proses hidup lo berbeda. Menurut gue sih jangan ada yang disesalin. Dalam arti, oh mungkin gue memang belum dipercayakan berkat itu karena gue belum siap untuk bertanggung jawab di area itu. Oh mungkin Tuhan tahu kalau memang gue dikasih waktu untuk menikmati apa yang ada dulu nih. Oh memang gue dikasih waktu untuk gue mengembangkan, memperbaiki diri gue dulu sebelum gue akhirnya mendapatkan A, B, C, D gitu. Jadi gue sih santai aja karena baik lagi gue tahu gue terbatas. Kalau sampai Tuhan memberikan itu berarti Tuhan tahu gue juga siap. Nah lucu ya, kadang kan kita ngerasa kita nggak ready, kita belum siap, kita kayak belum kuat, belum mampu gitu ya, belum pinter. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, berarti sebenarnya Tuhan tahu kita siap. Cuma kadang ya pandangan kita sama pandangan Tuhan beda, ukuran kita sama ukuran Tuhan beda. Mungkin jelek-jeleknya hidup gue gitu kali ya. Beda aja sama orang lain. Bahkan dibilang mungkin terlambat. Saat itu mungkin gue rasanya bukan ke iri ya, cuma gue yang mencari tahu apa ya maksud Tuhan sampai hal itu terjadi. Apa yang Tuhan mau kasih ya? Sampai gue harus menunggu waktu yang begitu lama. Dan ketika gue udah mendapatkan apa yang gue inginkan itu, gue justru senang banget. Oh ternyata masa lalu itu masa persiapan gue untuk gue bisa ngadepin itu. Contohnya, tadi kan gue nggak bisa sekolah, gap year, gue kuliah. Dan justru karena gue nggak bisa sekolah itu, membuat gue semangat buat kuliah. Teman-teman gue di semester 5 udah pada cabut dari kampusnya. Teman-teman SMA gue dulu yang pernah gue dengar. Dengan alasan males lah, nggak punya lagi semangat hidup buat kuliah gitu. Tapi mereka ngambil di sekolah negeri, swasta yang mahal gitu ya. Wah ini geleng-geleng. Aduh gitu. Terus dari gue nggak bisa sekolah jadi bisa sekolah. Jadi gue semangat buat sekolah gitu kan. Nah ketika gue sekolah pun gue ketemu sama beberapa expertise di bidang itu yang membuat gue jadi senang banget gue belajar dengan ketemu sama orang-orang yang memang punya talentnya tuh ngajar gitu. Jadi gue kayak ngerasa bertumbuh banget gitu. Wah gitu. Karena jarang banget kita ketemu sama pengajar yang emang talentnya ngajar. Ini biasa saja ya. Jadi gue senang banget ketika ternyata gue juga di-support maju gitu kan. Gue dibimbing, di mentoring gitu kan. Dan ternyata kalau gue lihat dari cara Tuhan menuntun hidup gue tuh sampai sekarang, gue melihat Tuhan itu menuntun kepada hal yang memang dia ingin untuk gue lakukan, yang sebenarnya itu adalah kebutuhan gue juga.
Jadi waktu setelah gue sekolah, gue sempat punya kebutuhan untuk ketemu sama orang yang praktika. Karena tadi di sekolah ya kan, kebanyakan ketemu sama orang-orang teoritis. Akhirnya gue perlu untuk ketemu sama orang-orang yang praktika gitu. Jadi gue bisa balance ya kan. Dan beneran ketemu gitu ya. Jadi unik banget, makanya gue melihatnya sampai hari ini hidup gue tuh benar-benar cuma karena Tuhan lah. Gue tahu bodohnya gue seperti apa. Gue tahu teledornya gue seperti apa ya kan. Gue tahu gue orangnya se-overthinking apa. Gue tahu gue tuh orangnya kadang-kadang lemah terhadap apa. Sampai hari ini ada. Menurut gue itu mau Tuhan aja. Bahkan sampai hari ini gue bisa tulis buku. Gue pengen banget gitu ya. Sebenarnya itu juga awalnya tuh gue bukan jadi penulis, cuma kayak pengen berbagi aja. Dan gue berpikir kayak kalau lewat sosmed kan gak semua orang buka sosmed ya gitu, lewat vlog kayak gini. Dan gue pengen bikin buku gitu, jadi supaya orang-orang yang gak main sosmed bisa baca, termasuk mungkin nanti masa-masa ketika gue udah gak ada, orang tetap bisa baca legacy gue gitu. Jadi gue seneng karena ternyata gue bisa keluar dari batasan-batasan diri gue. Dalam arti batasan itu yang gue bangun sendiri. Karena ketakutan, karena takut salah, takut gagal, takut orang nganggap jelek. Atau gue bisa melewati batas itu. Dan hari ini gue bisa melihat itu semuanya karena Tuhan aja. Makanya sebenarnya meskipun kita dibilangnya nggak rohani amat ya, nggak terlalu beragama banget, gue masih ingat banget salah satu perkataan teman gue. Dia orang sederhana, dia nggak yang kayak rohani banget, itu biasa aja. Dia ngomong gini sama gue, yang menurut gue takjub ya, gue takjub banget, kagum banget, karena dia yang bukan seorang yang rohani, dia bisa berkata seperti ini. Sal, kita mah tinggal lihat aja, Tuhan itu bukain jalan hidup kita seperti apa. Kita tahu Tuhan buka jalan seperti apa, dan itu tinggal ikutin aja, jalin aja. Terus gue yang saat itu usia berapa ya, kayaknya mungkin kayak masih awal 20-an ya, dengar teman gue yang umurnya nggak beda jauh. Gue kayak berpikir kayak, oh my god, kalau bisa keren banget tuh, karena tadinya tuh dia mengira dia sebagai performer gitu, orang yang selalu ada di depan, di atas panggung gitu, di depan banyak orang. Tapi ketika dia melihat bagaimana Tuhan membawa hidupnya itu, ternyata dia diajar untuk jadi guru gitu, yang sebenarnya orang di belakang ya gitu kan, yang mempersiapkan para performer itu untuk nanti akhirnya pentas gitu kan. Gue kayak, kok lo bisa tahu visi Tuhan dalam hidup lo kalau lo akhirnya jadi pengajar orang-orang yang mempersiapkan orang-orang di atas panggung gitu kan. Terus dia bilang, ya gue tinggal lihat aja Tuhan buka jalan kayak gimana. Nah, lucu ya, menurut gue menarik ya, karena tidak semua orang tahu hal ini, nggak semua orang juga mempercayai hal ini, karena bagi beberapa orang kayak, nggak, kita yang pegang kendali, kita yang pegang kendali atas hidup kita. Tapi mengingat keterbatasan dan kelemahan kita tahu kita nggak selalu kuat, kita nggak selalu fit, kita nggak selalu bersemangat, ada masa-masanya kita kalah, menyerah. Tapi akhirnya kita melihat masih ada Tuhan yang kuat menopang kita, menuntun kita. Itu aja sih menurut gue ya. Di hari yang spesial ini gue juga melihatnya, gue bisa, ya ini nih, gue bisa cerita jelek-jeleknya gue, apa adanya gue. Menurut gue tuh salah satu perubahan juga. Karena dulu gue takut cerita tentang kelemahan. Ini sampai hari ini aja gue bisa cerita tentang keterlambatan. Itu salah satu bentuk kelemahan gue kan. Nah, ternyata itu ternyata baik. Kelemahan itu terjadi,
Kalau memang itu ada, itu ternyata tujuannya baik. Mungkin hari ini kita belum mengerti ya. Waktu itu gue juga waktu nggak bisa kuliah juga gue nggak ngerti maksudnya apa. Tapi akhirnya ketika masuk kuliah gue mengerti untuk gue lebih appreciate setiap berkat. Nah, menariknya adalah kita perlu ngalamin yang namanya kehilangan dulu baru kita menghargai hal itu atau orang itu. Ketika nggak punya, jadi punya. Sebenarnya kita jadi menghargai bahwa oke, ini ya rasanya memiliki, ini rasanya mendapatkan apa yang lo inginkan. Ya udah. Dan kalau itu hilang lagi, kayak misalnya gue kuliah dapet tawaran, gue menolak, lalu apakah gue dibilangnya menolak berkat? Nggak sih. Menurut gue kalau memang itu adalah bagian gue, berkat gue, pasti gue akan dapetin lagi kok gitu. Kan cara Tuhan tuh unik ya. Hari ini kita kayaknya gagal, salah, tapi dikasih kesempatan lagi untuk kita belajar lagi. Nah, tunggu waktunya aja. Jadi gue percayanya kalau memang itu adalah rezeki kita, berkat kita, pasti Tuhan akan memberikan ketika kita siap kok. Jadi jangan lupa menikmati apa yang lo punya, apa yang lo bisa lakukan. Karena belum tentu di masa depan lo bisa melakukan hal yang sama. Nikmatin aja semua yang ada hari ini. Semua yang lo miliki, semua yang lo bisa lakukan, semua yang lo senangin. Ya, hobi, talent lo, lakuin itu, kembangin itu. Karena ketika kita fokus untuk ngembangin diri kita, sebenarnya kita juga lagi berkontribusi untuk yang namanya perkembangan peradaban manusia. Itu aja sih.